Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak. Mudah-mudahan aktivitas kita semua masih mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berdoa situasi pandemik ini segera berakhir dan kita pun bisa beraktivitas normal kembali seperti sedia kala. Pada pertemuan kali ini Bapak coba akan menjelaskan materi karakteristik gelombang, melanjutkan materi sebelumnya. Dan terlihat juga di wallpaper yang Bapak lihat tampilkan beberapa gambar. Yang pertama ini dua buah tempat dengan sumber gelombangnya di sebelah kiri, kemudian ada celah dan gelombangnya terus melebar ke sini. Kemudian dua buah mainan anak-anak dilempar pada air, terbentuk dua buah gelombang. Dan satu lagi adalah sendok yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, terlihat seolah-olah patah. Ya. Nah, ini salah satu contoh peristiwa karakteristik gelombang, dan ada video-video yang lainnya yang nanti akan Bapak tampilkan juga. Nah, kita lanjutkan materi tentang karakteristik gelombang ini. Yang pertama ada yang disebut dengan muka gelombang dan sinar gelombang. Nah, muka gelombang materinya di sini suatu garis atau permukaan dalam medium 2 atau 3 dimensi yang dilewati gelombang disebut muka gelombang. Perlu kalian ketahui 2 atau 3 dimensi. Kalau 2 dimensi itu biasa berbentuk bidang, kalau 3 dimensi itu ruang. Bapak berada di ruang kelas, maka itu 3 dimensi. Kalau 2 dimensi itu misalkan whiteboard, ya. Whiteboard itu 2 dimensi. Nah, muka gelombang ini merupakan tempat kedudukan titik-titik yang mengalami gangguan dengan fase yang sama. Biasanya tegak lurus arah gelombang dan dapat mempunyai bentuk. Misalnya muka gelombang melingkar dan muka gelombang lurus. Nah, di sini terlihat gambarnya, ya. Ini muka gelombang. Kemudian ini yang paling gampang tergambarkan gelombang itu berbentuk gelombang cahaya, maka disebut di sini sinar, ya, disebut sinar. Nah, kemudian ada yang berbentuk muka gelombang yang seperti ini, ya. Kemudian melanjut gambarnya. Oke, kita lanjutkan dulu paparan materinya. Pada jarak yang sangat jauh dari suatu sumber dalam medium yang seragam, muka gelombang merupakan bagian-bagian kecil dari bola dengan jari-jari sangat besar, sehingga dapat dianggap sebagai bidang datar. Misalnya muka gelombang sinar matahari yang tiba di bumi merupakan bidang datar. Sekumpulan garis-garis atau lingkaran-lingkaran itu yang dinamakan muka gelombang. Jadi muka gelombang didefinisikan sebagai tempat sekumpulan titik yang mempunyai fase yang sama pada gelombang. Setiap gelombang merambat menurut arah tertentu. Arah rambat gelombang disebut sinar gelombang. Sinar gelombang arahnya tegak lurus, muka gelombang. Ya, kita lanjutkan kembali. Sifat umum gelombang. Semua gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik mempunyai sifat-sifat yang sama, yaitu dapat mengalami pemantulan atau yang disebut dengan refleksi, pembiasan, refraksi, perpaduan atau penggabungan yang disebut juga interferensi, kemudian lenturan disebut juga difraksi, pembauran, dispersi, dan diserap sebagian bidang getarnya atau disebut juga polarisasi, khusus untuk gelombang elektromagnetik. Sehingga di sini diberikan warna biru, ya, khusus untuk peristiwa polarisasi. Nah, yang pertama refraksi atau disebut juga pemantulan. Saat sebuah gelombang menabrak sebuah penghalang atau sampai di ujung batas suatu medium yang dirambatinya, sebagian gelombang itu dipantulkan.
Jadi ketika ada gelombang, kemudian dia sampai ujung penghalang, baik itu tembok, batu, ataupun benda yang lain, maka dia akan dipantulkan. Menurut Sinelius, pada pantulan gelombang bidang, sudut yang dibentuk gelombang datang pada permukaan pantul sama dengan sudut yang dibuat gelombang pantulnya. Itu menurut hukum pemantulan. Sudut datang didefinisikan sebagai suatu sudut yang dibuat sinar atau berkas datang terhadap garis yang tegak lurus pada permukaan pantul, ataupun sudut yang dibuat muka gelombang dengan tangan permukaan pantul. Sedangkan sudut pantul yaitu sudut yang dibentuk oleh sinar ataupun berkas pantul kepada garis yang tegak lurus pada permukaan pantul. Hukum pemantulan berlaku untuk semua jenis gelombang. Nah, ini tergambarkan. Nah, ini kalau misalkan sebuah gelombang cahaya, nah ini sebuah gelombang cahaya menabrak bidang, misalkan kaca, cermin, maka dia akan dipantulkan. Ya, sebetulnya bukan cermin saja, tembok pun bisa. Ini dipantulkan. Nah, ini disebut sinar datang, kemudian ini disebut sinar pantul. Ini bidang pantulnya. Kemudian ini adalah garis normal. Garis normal itu tegak lurus terhadap bidang pantul, dan sudut datang, sinar datang membentuk sudut terhadap garis normal. Kemudian sinar pantul pun membentuk sudut terhadap garis normal. Ketika bidang pantulnya datar, maka biasanya nilainya sama. Sudut datang dan sudut pantul itu sama. Kita ambil contoh peristiwanya pada refleksi ini. Bapak perlihatkan. Nah, ini contohnya ada sebuah stopwatch yang dimasukkan ke karton yang berlubang, kemudian jam detik ini akan terdengar jelas kalau dia sudutnya sama antara I dan R. Ya, tapi kalau sudutnya berbeda, maka si anak ini tidak akan terdengar sangat jelas. Nah, ini salah satu contoh peristiwa pemantulan gelombang pada gelombang bunyi. Nah, ini kepada gelombang bunyi. Peristiwa yang lainnya, pemantulan pada gelombang bunyi di sini, contohnya peristiwa gema. Nah, ketika dia berteriak di sebuah tebing, ya, dia akan terdengar bunyi teriakan dia kembali. Nah, ini adalah salah satu pemantulan bunyi. Kemana dia menabrak bidang, misalkan tebing ataupun batu di sini. Nah, ini salah satu contoh peristiwanya pemantulan, ya, gelombang, dan gelombangnya di sini gelombang bunyi. Oke, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah refraksi atau yang disebut dengan pembiasan. Ya. Pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah lintas gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Jika medium yang dilalui berbeda, maka indeks bias medium juga berbeda. Perbedaan indeks bias biasanya menyebabkan cepat rambat cahaya berbeda, sehingga seolah-olah ada pembelokan antara lintas cahaya. Nah, ini yang gambar pertama ini adalah pembiasan ataupun yang disebut refraksi, ya, yang disebut refraksi. Kemudian kalaupun digambarkan secara pada garis bilangan, nah, ini sinar datang, ini medium satu misalkan udara, ini medium satu udara. Sedangkan ini medium 2, misalkan medium 2 adalah air, ya, udara dan air ya memiliki
memiliki indeks bias yang berbeda. Ya, indeks bias yang lebih padat adalah air. Nah, ketika ada sinar datang melalui udara kemudian dilanjutkan ke air, maka akan terjadi pembelokan ataupun pembiasan. Contohnya ini gambar terlihat jelas. Kalaupun di sini dia memiliki sinar datang terhadap garis normal, ya, misalkan 45 derajat. Ini dibelokkan. Nah, ini dibelokkan. Misalkan tadinya 45, oh ternyata sekarang terhadap garis normal ini lebih kecil. Misalkan 40 derajat atau 30 derajat. Nah, ini peristiwa ini, ya. Kalau yang merah ini pantulannya ya. Kita bahasnya dari merah ke biru. Nah, ini termasuk pembiasan atau refraksi, atau kata lainnya adalah pembelokan. Ya. Nah, pembelokan. Pada pembelokan, hukum pembiasan Snellius pun yang digunakan. Hukum 1, sinar datang, sinar bias, garis normal terletak pada satu bidang datar. Sinar datang, nah ini sinar datang, garis normal, nah ini garis normal. Kemudian sinar bias, nah ini sinar bias terletak pada bidang datar, bidang datar yang ini. Snellius 2-nya, jika sinar datang dari medium kurang rapat menuju medium lebih rapat, maka sinar dibelokkan mendekati garis normal. Nah, ini jelas cahaya dari sini, ini garis normalnya, dia mendekati garis normal, ya. Mendekati garis normal. Jika sinar datang dari medium lebih rapat menuju medium kurang rapat, maka sinar dibelokkan menjauhi garis normal. Ini contohnya yang kedua. Ini adalah hukum pembiasan Snellius. Kita lanjutkan kembali. Nah, di sini pun Bapak telah menyediakan videonya untuk pembiasan. Nah, salah satunya adalah, nah di sini dasar kolam renang itu seolah-olah terlihat lebih dangkal, padahal sebetulnya dalam. Nah, ini salah satu peristiwa pembiasan cahaya. Kolam renang seolah-olah terlihat lebih dangkal, padahal sebetulnya kolam renangnya dalam, ya. Kemudian video yang selanjutnya, cepat. Nah, ini salah satu spotlight di Raja Ampat. Nah, di sini terlihat dasar-dasar dari laut di Raja Ampat. Sama ini pun ya. Dia seolah-olah di sini dangkal. Nah, ini terlihat jelas nih, seolah-olah dangkal. Padahal ini dalam. Ya, padahal ini dalam. Dalam itu menurut persepsi kita ya. Persepsi kita dalam misalkan lebih dari 2 meter. Lebih dari 2 meter. Tapi terlihat seolah-olah kalau di sini ya, apa namanya, dangkal. Nah, ini salah satu teori dari pembiasan cahaya. Kita lanjutkan kembali secara matematisnya pembiasan cahaya itu. Nah, sinar I, salah Bapak, sin I dibagi sin R, ya. I adalah sudut datang, R adalah sudut bias. Ini lambda 1 dibagi lambda 2, ya, panjang gelombang pada bidang datar, pada sudut datang, kemudian di sini pada yang kedua pada medium yang kedua, kemudian V kecepatannya, ya, dan V1 dan V2 dan N1 N2. Nah, keterangan-keterangannya kalian bisa baca langsung di sini ya, karena Bapak di sini persingkat supaya apa namanya lebih cepat ininya pemaparannya. Kita lanjutkan kembali, yaitu interferensi atau penggabungan. Ya, interferensi adalah perpaduan antara dua gelombang. Interferensi bisa diamati dengan jelas jika berkas kedua gelombang bersifat koheren, amplitudo dan frekuensinya sama dengan fase tetap. Interferensi dibagi menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif atau maksimum saling menguatkan, dan satu lagi
interferensi minimum, saling melemahkan. Ya, jika puncak gelombang bertemu dengan puncak gelombang lain, maka interferensi saling menguatkan, disebut interferensi kontrustif. Kemudian jika puncak gelombang bertemu dasar gelombang, maka terjadi interferensi yang saling melemahkan yang disebut interferensi reduktif. Nah, ini secara skemanya seperti ini ya. Ini yang saling menguatkan, maka akan terjadi gelombang yang lebih besar antara puncak dan lembahnya ya. Ini yang saling melemahkan, ketika yang saling melemahkan bahkan gelombangnya seolah nanti akan sudah tidak ada gelombang lagi. Terlihat gambarnya seperti ini ya. Biasanya ini memang di air ya, ataupun di bunyi yang paling sering kita dapatkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah difraksi atau pelenturan. Difraksi adalah pelenturan atau penyebaran gelombang saat melalui celah sempit. Menurut prinsip Huygens, setiap titik pada front gelombang cahaya dapat dianggap sebagai sumber sekunder gelombang bola. Contoh difraksi pada gelombang cahaya adalah terbentuknya rumbai, garis gelap dan terang pada layar. Contoh difraksi pada gelombang bunyi adalah saat kamu berada di gang sempit, kamu masih bisa mendengar suara mobil atau kendaraan lainnya. Nah, ini gambar yang pertama nih. Gambar yang di muka pertama tadi ya, di paper pertama ada yang disebut dengan pelenturan ataupun difraksi. Ini agak besar lubangnya, kemudian ini kecil, dan ini yang lebih kecil lagi. Terlihat masih ada gelombangnya nih. Nah, ini yang disebut dengan pelenturan ataupun difraksi. Selanjutnya adalah dispersi. Pernah kamu melihat pelangi? Peristiwa yang terjadi pada pembentukan pelangi adalah dispersi. Dispersi adalah penguraian warna polikromatik atau putih menjadi monokromatik saat seberkas cahaya dilewati melalui prisma. Cahaya polikromatik yang awalnya berwarna putih akan terurai menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sebetulnya nyanyian pelangi itu salah, ya. Ini yang benar warna-warnanya itu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Silahkan kalian menciptakan lagu pelangi yang sesuai dengan teori fisika ya. Nah, sebuah prisma atau kisi-kisi mempunyai kemampuan untuk menguraikan cahaya menjadi warna-warna spektralnya. Indeks cahaya suatu bahan menentukan panjang gelombang cahaya mana yang dapat diuraikan menjadi komponen-komponennya. Peristiwa dispersi ini terjadi karena perbedaan indeks bias tiap warna cahaya. Warna cahaya berwarna merah mengalami cahaya berwarna merah mengalami deviasi terkecil, sedangkan warna ungu mengalami deviasi terbesar. Nah, ini tergambarkan skemanya dari pelangi itu ya, prisma, kemudian sinar polikromatik. Nah, sinar polikromatik itu dari mana? Dari sinar matahari. Kemudian didispersikan pada sebuah prisma sehingga menjadi beberapa warna. Nah, kemudian pada pelangi sendiri ya. Nah, pada pelangi sendiri dia prismanya adalah berbentuk butiran dari air hujan. Butiran kecil air hujan yang memang dia membentuk seolah seperti prisma ini, ya, seolah seperti prisma. Nah, di sini sinar mataharinya, kemudian titik air hujannya, kemudian dia membentuk sebuah dispersi ataupun di sini spektrumnya itu. Kita lihat peristiwa dari pelangi. Nah, ini pelangi ya, yang terlihat indah. Biasanya dia muncul ketika di titik air hujan ataupun setelah hujan.
ya, berbentuk setengah lingkaran ya karena memang bumi itu berbentuk lingkaran sehingga seolah-olah sinarnya itu terlihat berbentuk setengah lingkaran ya. Nah, ini peristiwa pelangi. Percepat ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah polarisasi. Polarisasi adalah terserapnya sebagian arah getar gelombang. Hal ini menyebabkan gelombang keluaran hanya memiliki satu arah saja. Gelombang polarisasi ini hanya bisa terjadi pada gelombang transversal. Cahaya atau radiasi elektromagnetik lainnya dari banyak sumber seperti matahari, api, dan lampu pijar terdiri atas berbagai gelombang pendek dengan campuran polarisasi yang sama. Hal ini disebut cahaya yang tidak terpolarisasi. Cahaya terpolarisasi dapat diproduksi dengan melewatkan cahaya yang tidak terpolarisasi melalui polarisator yang menunjukkan gelombang hanya satu polarisasi untuk melewatinya. Bahan optik yang paling umum seperti kaca bersifat isotropik dan tidak mempengaruhi polarisasi cahaya yang melewatinya. Nah, ini salah satu peristiwa polarisasi ya. Jadi awalnya biasanya dia terdapat pada gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian ada celah gelombang elektromagnetik itu menyebar ya. Gelombang transversalnya ada yang seperti ini, ada yang warna biru dan ada yang warna merah. Karena ada melalui celah, dia terpolarisasi hanya berbirunya saja. Nah, itu saja materi tentang karakteristik bunyi, tentang karakteristik gelombang. Nanti kita lanjutkan latihan soalnya. Silahkan dipahami dulu materi ini. Bila ada yang belum paham, kita diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.